Bab 1315. Pintu kehidupan dan pintu kematian. Dia begitu sadis dan tidak berperasaan, sungguh tidak layak menjadi seorang master abadi. Aku tidak menyangka kalau segala informasi baik tentang master abadi Rui itu adalah informasi palsu. Aku ingin pergi dan melihat siapa yang akan menerima seluruh warisannya nanti, kata wanita itu dengan nada yang dingin. Wanita itu terlihat sangatlah tidak puas terhadap perlakuan Master Abadi Rui. Erik hanya mengedipkan matanya sambil menghela nafas dan tidak berkata apapun lagi. Setelah beberapa orang itu masuk ke dalam pintu cahaya itu, mereka pun tiba di sebuah area yang sangatlah luas dan hampa. Di tempat itu tidak terlihat bintang ataupun bulan dan juga tidak terlihat satupun pohon di atas tanah. Saat ini, hanya terlihat cahaya aurora di atas langit dan udara di tempat itu sangatlah panas. Tanah di area itu terlihat sangatlah hitam, tidak tahu unsur apa yang mencemari tanah di tempat ini sehingga membuat tanah ini mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap. Di depan mereka terlihat begitu banyak kultivator yang sudah berpindah sejauh puluhan kilometer. Namun di dalam dunia ilusi ini, tidak ada yang berani melangkah dengan cepat dan semua orang berjalan dengan penuh hati-hati. Erik juga menyadari adanya dua titik cahaya berwarna hitam di area sejauh puluhan kilometer ke depan dan sepertinya terdapat sesuatu di tempat tersebut. Mari kita pergi. Erik telah mengelilingi area tersebut menggunakan kerohaniannya dan ia tidak menemukan hal aneh di area itu. Saat ini, kultivator wanita yang masuk bersama mereka telah hilang dan tidak tahu kemana ia pergi. Mereka bertiga lalu terbang ke arah jalan yang telah didahului oleh kultivator lain. Mereka lalu terbang dengan kecepatan tinggi untuk mengejar para kultivator yang berjarak puluhan kilometer dari mereka. Setelah mendekati kedua titik cahaya berwarna hitam itu, Erik pun menyadari kalau kedua cahaya hitam itu merupakan pusaran berwarna hitam yang bagian dalamnya memancarkan cahaya terang. Terdapat jarak ratusan meter di antara kedua pusaran yang saling berhadapan itu dan kedua pusaran tersebut menjulang tinggi ke atas langit. Saat ini, bayangan tubuh Master Abadi Rui pun muncul di antara kedua pusaran hitam tersebut. Semua orang pun terbang ke arah pusaran tersebut dan berhenti sambil menatap ke arah Master Abadi Rui. Tempat yang ditutupi kabut asap itu merupakan tempat percobaan yang pertama dan pintu hidup mati ini merupakan cobaan kedua, kata Master Abadi Rui kepada semua orang. Pusaran yang ada di sebelah kiriku merupakan pintu kehidupan dan pusaran yang ada di sebelah kanan ini merupakan pintu kematian. Jangan salahkan aku tidak memperingati kalian, kalian akan mati jika salah memilih pintu nantinya dan kalian boleh memilih sendiri pintu yang akan kalian masuki nanti. Oh iya, waktu sangatlah terbatas. Semua kultivator yang belum mengambil keputusan akan langsung mati setelah dupa ini habis terbakar. Setelah mengatakan itu, Master Abadi Rui pun tersenyum aneh dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Pintu kehidupan, pintu kematian. Semua orang pun menatap ke arah pusaran tersebut. Master Abadi Rui sangatlah aneh, mengapa dia tidak memilih pewaris berdasarkan kemampuan ataupun tingkat kultivasi dari para kultivator. Kenapa dia malah memunculkan dua pusaran ini? Apakah untuk melihat siapa yang beruntung? Semua orang mulai mendiskusikan hal ini dengan penuh semangat. Bagaimana cara memilihnya? Kedua pusaran ini terlihat sama dan tidak ada perbedaan yang terlihat. Apakah kita harus mendengar perkataan Master Abadi Rui tadi? Pintu kehidupan itu menandakan hidup dan pintu kematian menandakan kalau kita akan mati, kata Fernandi sambil mengerutkan keningnya. Jangan lupa kalau bocah itu sangatlah aneh, mungkin saja kedua pintu ini terbalik arahnya, kata Deani sambil mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat, dupa yang tadinya ditinggalkan oleh Master Abadi Rui terus terbakar dan mulai memendek. Semua orang mulai merasa panik akan hal ini. Aku akan memilih salah satu pusaran itu, intinya aku tetap akan mati nanti.
Salah satu kultivator pun berdiri dengan kondisi wajah yang memerah dan penuh amarah. Dirinya lalu berpindah ke arah pintu kehidupan itu dengan cepat. Setelah melihat hal itu, Demon pun menganggukkan kepalanya dan mengikuti kultivator tersebut untuk masuk ke dalam pintu kehidupan. Semua orang menatap mereka berdua dengan mata yang melotot. Ketika mereka masuk melalui pintu kehidupan tersebut, terdengar suara ledakan yang keras. Brak, brak. Terlihat beberapa retakan yang muncul di dalam ruang pusaran yang luas itu dan beberapa retakan itu bagaikan pisau tajam yang berputar dengan cepat. Kultivator yang pertama kali masuk ke dalam pusaran itu mulai diserang oleh retakan tersebut dan ia tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Hanya dalam waktu yang singkat, tubuhnya telah hancur berkeping-keping dan begitu juga dengan jiwa dewanya. Pintu kehidupan itu adalah jalan kematian, kata salah satu kultivator yang tadinya hendak mengikuti kultivator yang pertama kali masuk ke dalam pusaran itu. Dia terlihat begitu ketakutan setelah melihat hal itu. Beberapa saat kemudian, sebagian kultivator pun bergegas ke arah pintu kematian. Salah satunya adalah pria tua yang telah mencapai tahap ke-7 dalam fase distraksi yang sempat mengancam Erik tadi. Beberapa orang itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena sebelumnya mereka telah melewati kesempatan untuk mendapatkan sumber energi yang ada pada tubuh patung. Oleh karena itu, mereka pun berlari ke arah pintu kematian itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Parah, mereka telah mendahului kita. Beberapa kultivator lainnya pun bergegas pergi setelah menyadari hal ini. Hanya sebagian orang yang bergerak dan kebanyakan dari mereka masih berdiri diam di tempat asalnya. Pintu kematian ini tidak akan salah. Pria tua itu menambah kecepatannya dan terbang masuk ke dalam pusaran tersebut. Setelah ia masuk, ia terlihat begitu bahagia karena tidak terdapat retakan apapun di dalamnya. Setelah itu, puluhan kultivator lainnya pun ikut masuk ke dalam pusaran tersebut. Saat ini, semua orang mulai merasa kalau pusaran kematian itu merupakan jalan hidup yang aman. Namun tidak lama kemudian, pusaran itu mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan terlihat cahaya aurora yang ikut berputar di dalam pusaran tersebut. Para kultivator yang ada di dalam pusaran tersebut tidak lagi mampu berdiri dengan stabil dan cahaya aurora yang masuk ke dalam pusaran tersebut berhasil menghantam tubuh mereka hingga patah tulang. Tidak lama kemudian, semua kultivator yang ada di dalam pusaran itu pun berubah menjadi kabut darah. Apa ini? Pintu kehidupan dan pintu kematian itu sama-sama merupakan jalan kematian. Para kultivator yang tersisa di luar kedua pusaran itu mulai panik dan tidak mengerti apa yang terjadi. Kedua pusaran itu sudah dimasuki oleh kultivator lainnya dan tidak ada yang berhasil di antara mereka. Bagaimana cara memilih pintu mana yang harus mereka masuki? Lihatlah dupa itu hampir habis terbakar, kata seseorang dengan nada ketakutan. Master Abadi Rui telah berkata kalau kultivator yang tidak mengambil keputusan akan mati setelah dupa ini habis terbakar. Lebih baik kita menunggu di sini saja, kita juga tetap akan mati jika masuk ke dalam pusaran itu. Master Abadi Rui itu sedang mencari pewaris dan tidak mungkin dia membunuh kita semua kan? Kata salah satu kultivator. Beberapa orang lainnya pun menganggukkan kepala dan merasa kalau perkataan ini sangatlah masuk akal. Tidak lama kemudian, seorang kultivator pun membantah perkataan tersebut. Jangan lupa, meskipun nantinya kita mati, tetap bakal ada kultivator baru yang masuk ke dalam wilayah ini. Setiap kultivator akan diizinkan masuk asalkan mereka telah mencapai 500 orang. Lagi pula Master Abadi Rui itu sudah menunggu selama ribuan tahun, apakah dia akan merasa takut untuk kembali menunggu? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Tanya salah satu kultivator dengan panik. Erik, bagaimana menurutmu? Tanya Fernandi.
Sebelumnya, Erik merupakan orang pertama yang bisa keluar dari kabut asap dan dia juga telah mendapatkan sumber energi dari tubuh patung tadi. Oleh karena itu, Fernandi lebih mempercayai dirinya. Dia hanya berkata kalau kedua pintu itu merupakan pintu kehidupan dan pintu kematian. Dia lalu menyuruh kita untuk membuat keputusan. Erik mulai memikirkan perkataan yang dikatakan oleh Master Abadi Rui sebelum ia pergi dari tempat ini. Apa maksudnya? Fernandi terbengong setelah mendengar hal ini. Maksudmu adalah berdiri diam di tempat asal? Tanya Deani sambil mengerutkan keningnya. Ini adalah kemungkinan yang pertama, namun aku merasa kalau ada kemungkinan lainnya. Kata Erik, aku akan mencobanya. Setelah itu, Erik pun terbang dan melaju ke arah pusaran tersebut. Erik, kamu. Fernandi sangat terkejut melihat aksi Erik saat ini. Mereka baru saja menyaksikan para kultivator yang mati di dalam pusaran tersebut dan Erik malah terbang ke arah pusaran tersebut. Apa yang ingin ia lakukan? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.